Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu dari lapisan geosfer. Geosfer, apa itu geosfer? Geosfer merupakan lapisan yang ada di bumi. Dari katanya saja, geo yang artinya bumi dan sphere artinya lapisan, berarti lapisan yang ada di bumi kita. Di kelas 10 kemarin kita sudah membahas beberapa jenis geosfer. Yang pertama itu ada litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Di kelas 11 ini kita akan membahas dua lapisan lainnya, yaitu biosfer dan antroposfer. Di bab 2 ini kita akan fokus belajar mengenai biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer merupakan lapisan yang mengkaji makhluk hidup. Dari katanya yaitu bio artinya hidup dan sphere artinya lapisan, berarti lapisan yang mengkaji tentang makhluk hidup, di mana biosfer ini merupakan sistem ekologi global. Ekologi mengkaji mengenai hubungan timbal balik, interaksi timbal balik yang ada di dalamnya, yang bersifat global. Biosfer ini mengkaji mengenai makhluk hidup, namun saat mempelajari tentang biosfer, kita juga sedang mengkaji mengenai lapisan yang lainnya seperti atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, di mana keempat lapisan ini yang merupakan lapisan dari geosfer tentunya saling berinteraksi. Namun fokus dari lapisan geosfer itu adalah tentang kajian tentang makhluk hidup. Makhluk hidup yang seperti apa? Seperti flora dan fauna. Kita akan fokus ke flora dan fauna. Lalu manusianya bagaimana? Bukankah manusia juga tergolong makhluk hidup? Manusia akan lebih fokus dibahas di lapisan antroposfer, di mana lapisan antroposfer ini itu akan lebih fokus mengkaji mengenai penduduk, yaitu manusia itu sendiri. Mengapa terjadi kepadatan, mengapa terjadi pertambahan penduduk begitu. Nah, ini salah satu contohnya di mana biosfer itu tidak bisa kita lepaskan dari ketiga lapisan seperti atmosfer atau lapisan udara, hidrosfer yaitu lapisan air, dan litosfer. Ketiga lapisan ini tidak bisa kita pisahkan saat membahas mengenai lapisan biosfer. Mengapa demikian? Karena tentunya makhluk hidup ini atau organisme hidup di suatu tempat, hidup di suatu lingkungan, di mana lingkungan itu yaitu atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Contohnya ikan, tentunya ikan akan hidup di air, merupakan lapisan hidrosfer. Kemudian binatang-binatang berkaki seperti kuda, semut, binatang lainnya itu hidup di lapisan litosfer, dan burung dan serangga-serangga lainnya itu hidup di lapisan atmosfer, lapisan udara. Nah, di awal tadi Ibu jelaskan bahwa di biosfer ini kita akan lebih fokus pada makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan atau flora dan fauna. Pada video kali ini kita akan lebih memfokuskan lagi di bagian floranya. Apa itu flora? Flora merupakan istilah untuk tumbuhan, sedangkan fauna merupakan istilah untuk hewan, Jadi saat kalian mendengarkan mengenai flora dan fauna itu berbicara mengenai tumbuhan dan hewan. Oke, kita lanjut. Jadi, kita akan membahas mengenai bioma. Apa itu bioma? Bioma merupakan ekosistem besar yang mempunyai flora dan fauna yang khas. Di mana flora dan fauna yang ada di dalamnya itu tentunya beragam. Mengapa bisa beragam? Itu sesuai dengan kondisi yang ada sekitarnya. Sedangkan apa yang membedakan antara bioma dan ekosistem? Yang membedakan adalah jika ekosistem itu merupakan sistem ekologi yang terbentuk karena hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ekosistem merupakan bagian dari bioma. Berarti ekosistem lebih kecil dari bioma. Kita anggap ini lingkaran dari ekosistem, lingkungan dari ekosistem.
Ekosistem merupakan bagian dari bioma yang cukup luas, ya, di mana bioma ini bisa terdiri dari beberapa ekosistem, kumpulan ekosistem begitu, di mana di dalamnya tentunya ada tumbuhan, flora, dan juga ada hewan. Bermacam-macam sesuai dengan kondisinya. Nanti kita akan bahas beberapa jenis bioma yang ada di bumi kita. Nah, berikut ada beberapa ciri dari bioma. Yang pertama, dikenali dengan mengamati vegetasinya. Kemarin ada yang bertanya mengenai apa itu vegetasi. Jadi vegetasi itu kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan. Kondisi tumbuhannya seperti apa? Ya. Jadi saat kita mengamati tumbuhan yang ada di suatu daerah, kita bisa menentukan, oh ini tergolong dalam bioma apa. Ya, nanti kita kaji beberapa ciri, beberapa contoh vegetasi yang sangat khas yang dapat kita langsung menentukan bahwa itu adalah golongan bioma tertentu. Kemudian ciri yang kedua adalah terbentuk dari hasil interaksi antar unsur-unsur di lingkungan tersebut. Ini berhubungan dengan yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya, bahwa bioma ini akan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, contohnya hidrosfer, atmosfer, dan litosfer. Kemudian ciri yang ketiga adalah komunitas bertahan dalam jangka waktu yang lama. Komunitas di sini tentunya di biologi kalian sudah bahas sedikit mengenai tingkatan-tingkatan makhluk hidup. Ada individu, kemudian ada populasi, komunitas, kemudian ekosistem, dan biosfer atau bioma. Nah, komunitas di sini adalah kumpulan-kumpulan dari populasi tersebut, di mana ini akan lebih bertahan lama dalam jangka waktu yang lama. Mengapa demikian? Karena komunitas ini atau individu yang ada dalam komunitas ini merupakan kelompok-kelompok yang dapat bertahan di daerah tersebut. Kemudian ciri yang keempat yaitu menempati wilayah yang luas. Ciri di slide sebelumnya Ibu jelaskan bahwa bioma ini mencakup ekosistem, kumpulan beberapa ekosistem. Tentunya jika ekosistem dikumpulkan itu akan mencakup wilayah yang luas. Makanya cirinya adalah menempati wilayah yang luas.